Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Karena ingat loh teman-teman, jadwal kita di musim depan sangat amat padat. Sudah pasti ada jadwal Serie A, ada Coppa Italia, lalu kemudian Super Coppa dengan formatnya yang baru ya, ada semifinal dan final. Lalu Liga Champion juga formatnya baru yang jauh lebih padat. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berakhir pekan. Jangan lupa dini hari nanti di jam-jam sahur ya, akan ada lanjutan Liga Italia Serie A. Inter akan melawan Napoli teman-teman. Kita cerewetin live bareng-bareng ya. Gua akan mulai live di 15 menit sebelum kick off. Dan jangan lupa juga, silakan langsung ikutan giveaway jersey home dengan edisi Ninja Turtle ya, dengan menebak skor akhir Inter melawan Napoli. Untuk informasi lebih lanjut bisa langsung lihat Instagram gue ya, @cekinggita. Ngomong-ngomong soal pertandingan Inter lawan Napoli teman-teman, ini Sky Sport di 2 hari terakhir telah merilis 2 prediksi line up berbeda teman-teman. Tumben-tumben nih mereka merevisi prediksi line up ya. Untuk prediksi line up yang pertama, yang paling awal ya, Sky Sport memasukkan nama Fratesi ya dalam starting line up untuk menggantikan Mkhitaryan yang dianggap membutuhkan istirahat. Sedangkan untuk posisi lainnya tidak ada perubahan sama sekali, susunan terkuat Inter selama ini. Nah, selang 1 hari kemudian, Sky Sport merevisi prediksi line up mereka. Menurut prediksi line up mereka yang terbaru, Mkhitaryan tetap akan menjadi starter ya. Fratesi akan memulai pertandingan dari bangku cadangan. Akan tetapi yang berbeda justru di lini belakang. Pavard diprediksi akan diistirahatkan, lalu kemudian Jan Bisek akan bermain sejak menit pertama. Ini gue melihatnya sepertinya memang ada keraguan dari sisi Inzaghi ya, mengingat pemain kita pasti sangat amat kelelahan fisik dan mental pasca pertandingan lawan Atletico ya. Terlebih pemain-pemain kita yang usianya usia fosil batu bara kayak Mkhitaryan, anjir, main lebih dari 90 menit kan pasti capeknya luar biasa. Akan tetapi yang paling penting, yang paling krusial, yang menurut gue jadi pertimbangan banget oleh Inzaghi adalah komponen susunan skuad di lini belakang. Ini nih yang nggak boleh salah. Karena lawan kita dini hari nanti, Napoli, mereka punya banyak pilihan karakteristik di lini depan ya. Yang pasti Napoli punya Osimhen ya, pemain yang sangat tajam di dalam kotak penalti, lalu tangguh duel-duel udara. Lalu kemudian mereka punya Raspadori yang jelas karakternya berbeda. Dia mengandalkan kecepatan dan sering mundur ke belakang ya. Lalu kemudian yang ketiga, mereka punya Giovanni Simeone. Karakteristiknya agak-agak mirip sama Raspadori, mengandalkan kecepatan dan kelincahan ya. Akan tetapi yang membedakan, Simeone lebih banyak stay di depan ya, mengandalkan positioning di kotak penalti. Nah, belum lagi kita harus menghadapi winger-winger Napoli yang sangat amat cepat dan lincah. Ada Kvaratskhelia, ada Ngonge, kemudian ada Politano juga. Sehingga teman-teman, menurut gua, Simone Inzaghi pasti sedang memutar otaknya nih sangat amat keras untuk menentukan bek kita mana yang bermain sejak menit awal dan mana yang tenaganya disimpan untuk bermain di babak kedua. Oh ya, ini ada berita terbaru dari La Gazzetta terkait komposisi skuad Napoli. La Gazzetta mengatakan bahwa Victor Osimhen kemungkinan besar akan bermain dari bangku cadangan, tidak bermain sejak menit awal karena dia mengalami kelelahan pasca bermain melawan Barcelona di Liga Champions tengah pekan ini. Lalu kemudian lanjut berita yang kedua teman-teman, datang dari Tuttosport. Wah, ini breaking news. Tuttosport mengatakan bahwa Inter telah secara resmi menemui agen penyerang Lazio, Ciro Immobile, selama perjalanan Inter ke Spanyol ya ketika menghadapi Atletico Madrid. Wah, gimana teman-teman? Apakah setuju Ciro Immobile jadi penyerang kita di musim depan? Karena kan gencar banget nih berita di beberapa hari terakhir setelah kita kalah dari Atletico, mengatakan bahwa Inter akan menggunakan 5 penyerang di musim depan. Dan salah satunya adalah Inter mengincar striker nomor 9, berarti ini ujung tombak ya, dengan level yang tinggi, high level striker. Ini berarti ya teman-teman, kalau kita coba breakdown, kita perinci 5 striker kita di musim depan, 2 diantaranya sudah pasti Lautaro Thuram. Lalu striker berikutnya, ini banyak yang memberitakan bahwa Valentin Carboni akan menjadi salah satu striker kita di musim depan, berarti udah 3. Kemudian striker berikutnya lagi adalah Taremi yang dibeli dengan status bebas transfer. Namun yang pasti teman-teman, striker nomor 5 tersebut bukan Arnautovic, Alexis Sanchez maupun Korea. Ketiga striker ini akan dilepas di akhir musim nanti. Tetapi sepertinya ya teman-teman, Immobile udah nggak masuk striker high level nggak sih? Ini usianya aja di tahun ini 34.
berarti di tahun berikutnya lagi usianya udah tua banget, 35 tahun. Dia juga udah sering cedera. Torehan golnya di musim ini turun drastis teman-teman. Di Serie A dia cuma mencetak 6 gol 1 assist dari 25 pertandingan. Lalu kemudian di Liga Champions agak lumayan sih. Dari 8 pertandingan dia mencetak 4 gol. Ya, dari torehan statistik masih lumayan, tetapi ini hitungannya udah bukan striker tajam, bukan high level striker menurut gua. Jadi kira-kira siapa nih teman-teman striker yang sedang diincar oleh Marotta? Dengan asumsi striker ini adalah striker rotasi ya, striker bayangan, berarti kualitasnya mungkin tidak selevel dengan Lautaro, mungkin ada di bawahnya. Akan tetapi harapan gua, setidaknya kualitasnya ada di atas Taremi ya, baik dari sisi ketajaman maupun dari sisi usia. Jadi ada di bawahnya Lautaro, tetapi di atasnya Taremi. Nah, lalu ini ada berita menarik teman-teman terkait striker kita di musim depan dari media FC Internews. Mereka mengatakan bahwa Inter telah bersiap menghadapi penawaran apapun di akhir musim nanti. Jika ada tawaran senilai 70 juta lebih untuk Marcus Thuram di akhir musim panas nanti, maka Inter akan mempertimbangkannya. Sejauh ini belum ada ketertarikan maupun proposal resmi untuk Marcus Thuram. Namun yang pasti, Inter mempertimbangkan penyerang Bolonya ya, Siskae, bila Thuram pergi. Wah, gimana teman-teman, makin pusing nggak? Apakah teman-teman setuju kita melepas Thuram demi duit 70 juta dan mengambil Siskae? Kalau gua kok jujur nggak ikhlas ya melepas Thuram, karena kita butuh banget nih penyerang tipikal Thuram yang bisa dribble, punya kecepatan, meliuk-liuk di kotak penalti. Gue sih suka-suka aja karakteristiknya Siskae, tapi bukan untuk menggantikan Marcus Thuram. Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey transformer dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan, mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersinya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silakan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya untuk Cerewetin Inter hari ini. Wah, ini berita bagus dari dua pemain muda kita yang sedang disekolahin teman-teman. Pemain muda yang pertama adalah Giovanni Fabian yang kembali mencetak gol untuk Bolonya teman-teman. Dan bahkan golnya kali ini sangat amat krusial, dicetak di menit 94 dan sekaligus menjadi gol sematawayang yang membawa Bolonya menang atas Empoli di Giornata weekend ini. Sebagai pengingat saja nih teman-teman, ini adalah musim perdananya Giovanni Fabian. Dia masih debutan, tetapi sejauh ini sudah mampu mengemas 5 gol 2 assist. Dan posisi bermain dia adalah box to box midfielder, bukan penyerang, tetapi sangat amat tajam. Giovanni Fabian sendiri sebetulnya dilepas ke Bolonya dengan status permanen ya, dengan harga 5 juta doang teman-teman. Akan tetapi untungnya teman-teman, Inter punya klausul bisa menebus kembali Giovanni Fabian ya, dengan harga yang sangat murah, 12 juta doang. Namun sayangnya klausul kontrak tersebut baru berlaku di 2 musim mendatang ya, di musim 2025-2026, bukan di akhir musim panas ini. Jadi teman-teman, walaupun Giovanni Fabian hitungannya dilepas secara permanen ya ke Bolonya, gue sih nganggapnya ini lagi disekolahin lah, karena kita bisa menebus kembali dengan harga yang sangat amat murah, 12 juta doang. Lalu kemudian pemain muda kita lainnya yang sedang disekolahin dan mencuri perhatian di akhir pekan ini adalah Filip Stankovic teman-teman. Dia bermain untuk Sampdoria. Di Giornata ini di partai lawan Bari, Filip Stankovic menjadi pemain terbaik di lapangan ya, karena dia menahan 1 penalti dan membawa Sampdoria menang tipis 1-0 atas Bari. Selama 90 menit bermain melawan Bari, membuat 3 penyelamatan, yang mana 3-tiganya adalah tembakan dari dalam kotak penalti. Lalu ada 1 penyelamatan dari titik putih ya. Lalu kemudian Filip Stankovic membuat 15 kali passing akurat dari 17 percobaan, berarti cuma 2 kali meleset nih. Lalu ada 5 akurat long ball, umpan lambung akurat sebanyak 5 kali dari 7 percobaan, lagi-lagi cuma 2 kali meleset. Kemudian 2 kali intercept bola-bola udara dan 6 kali recoveries. Gokil banget Filip Stankovic. Akan tetapi di sini yang ingin gue tanyakan ke teman-teman adalah, apakah Giovanni Fabian dan Filip Stankovic sudah layak, sudah saatnya masuk ke skuad utama kita di musim depan? Karena ingat loh teman-teman, jadwal kita di musim depan sangat amat padat. Sudah pasti ada jadwal Serie A, ada Coppa Italia, lalu kemudian Super Coppa dengan formatnya yang baru ya, ada semifinal dan final. Lalu Liga Champion juga formatnya baru
baru yang jauh lebih padat. Plus satu lagi teman-teman, ada satu kejuaraan tambahan di musim depan, yaitu Piala Dunia antar klub. Sehingga teman-teman sudah pasti ya, untuk musim depan kita butuh skuad yang gemuk dan juga berkualitas. Terlebih dengan asumsi kita mendapatkan Scudetto di musim ini, berarti kan target Inzaghi pasti naik level tuh di musim depan. Kita harus mempertahankan Scudetto, kemudian mempertahankan Supercoppa, merebut kembali Coppa Italia, dan pasti nih ada target baru dari manajemen, yaitu melaju sejauh-jauhnya di Liga Champions dan Piala Dunia antar klub. Jadi sekali lagi pertanyaannya teman-teman, apakah Filip Stankovic dan Giovanni Fabian layak menghuni skuad kita ya, menjadi salah satu personil kita menyambut jadwal yang sangat amat padat di musim depan. Lalu kemudian berita yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini. Teman-teman pada nyadar nggak kapan terakhir kali Lautaro Martinez mencetak gol? Ternyata teman-teman, Lautaro Martinez terakhir mencetak gol itu di partai lawan Atlanta 28 Februari. Saat itu Lautaro Martinez berhasil mencetak 1 gol, akan tetapi catatan lainnya adalah dia gagal mengeksekusi penalti. Pada ingat nggak yang Di Marco lari dari luar kotak penalti untuk menyambut bola rebound ya, bola muntah dari tendangan penalti Lautaro. Tepat setelah partai lawan Atlanta, berikutnya ada partai lawan Genoa. Lautaro Martinez tidak mencetak gol sama sekali. Saat itu ada penalti teman-teman, tapi yang mengeksekusi adalah Alexis Sanchez. Setelah lawan Genoa ada pertandingan lawan Bolonya, Lautaro Martinez tidak bermain sama sekali. Lalu setelah lawan Bolonya ada leg kedua Liga Champions ya, lawan Atletico. Lagi-lagi Lautaro Martinez tidak mencetak gol dan bahkan gagal mengeksekusi penalti. Ini berarti teman-teman ada kemungkinan Lautaro Martinez lagi kena mental ya, mentalnya lagi down banget. Setelah gagal mengeksekusi penalti di partai lawan Atlanta, bukannya mencetak gol di pertandingan berikutnya, malah gagal penalti lagi di partai lawan Atletico. Untuk itu di pertandingan dini hari nanti melawan Napoli cukup mengkhawatirkan nih bagi Lautaro. Kita lihat ya apakah mental dia sudah membaik, apakah dia mampu bangkit dari keterpurukan. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you.